Wabarakatuh, masih bertemu dengan saya lagi Ani Cahyani. Kali ini saya akan membahas limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, kita work from home. Oke, lanjut ya. Limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita akan membahas bahwa limit f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Nah, ini x mendekati a ya. Lalu f(x) itu fungsinya kan bisa fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, L di sini itu nilai limitnya. Nah, sekarang yang akan kita hitung itu nilai limit x untuk x mendekati tak hingga. Nah, perhatikan grafik fungsi dari f(x) sama dengan x berikut. Ya. Bagaimana sih mendapatkan gambar grafik ini? Ya melalui tabel ya, melalui bantuan tabel. Untuk x sama dengan 1, f(x)-nya 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari grafik itu terlihat ternyata jika nilai x-nya itu semakin besar, ini kan jika x itu semakin ke kanan, ya, maka f(x)-nya itu akan semakin kecil, bahkan dia akan mendekati 0, ya kan, dia akan terus ke bawah terus mendekati 0. Nah, sehingga bisa kita simpulkan limit x untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya 0, seperti itu. Oke, kita ke contoh saja. Hitunglah nilai dari limit 2 plus 1/x untuk x mendekati tak hingga. Nah, maka penyelesaiannya ya, limit 2 plus 1/x x mendekati tak hingga bisa kita uraikan dengan sifat limit jadi limit 2 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 1/x untuk x mendekati tak hingga. Nah, karena yang ini di sini hanya konstanta ya, maka hasilnya tetap 2. Lalu yang di sini yang menurut definisi yang tadi bahwa limit 1/x untuk x mendekati tak hingga itu 0. Nah, maka untuk contoh tadi hasilnya 2. Kita lanjutkan. Menentukan limit tak hingga bentuk fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu kan bentuk pecahan seperti ini ya. Limit f(x) per gx, x-nya mendekati tak hingga. Nah, fungsi rasional itu bisa berbentuk fungsi yang polinom, ataupun trigonometri, ataupun campuran keduanya. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini untuk yang polinom, untuk yang bentuknya fungsi polinom, itu cukup membagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari keduanya. Jadi pembilangnya itu pangkat tertingginya berapa, penyebutnya pangkat tertingginya berapa. Lalu pembilang dan penyebut itu dibagi pangkat tertinggi dari keduanya. Itu jika bentuknya polinom. Lalu bagaimana kalau yang trigonometri? Nah, kalau ketemu yang bentuk fungsinya itu fungsi trigonometri, maka ubahlah fungsi tersebut supaya muncul bentuk sin ataupun bentuk tangan. Kenapa? Karena yang waktu belajar limit trigono konsep dasar itu kan rumus dasarnya memang hanya ada bentuk sin dan bentuk tangan seperti itu. Oke, tetap stay at home ya. Kita bisa belajar tetap dari rumah. Nah, kita lanjut contohnya ya. Contoh pertama, hitunglah nilai limit x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 7x min 8 per x min 4x kuadrat plus 5x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga. Oke, nah ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kebetulan untuk contoh ini pembilang dan penyebut pangkat tertingginya sama ya, x pangkat 3. Nah, maka semua kita bagi dengan x pangkat 3 seperti ini ya. Nah, ini semua dibagi x pangkat 3. Lalu
tinggal gunakan sifat bentuk pangkat. Waktu belajar eksponen, pembagian itu pangkatnya dikurangkan ya. Ini. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan. Ini 1 berarti 1. Karena ini 2 per X mendekati tak hingga hasilnya 0 dan seterusnya ya. Ini sama, maka hasil akhirnya itu 1 per 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah nilai dari limit. Nah, ini 2x min 8 per x plus 5 kali x plus 1 per 2x min x kuadrat. Bagaimana penyelesaiannya? Karena ini bentuknya masih bentuk perkalian, maka harus diuraikan dulu. Nah, kita uraikan ini pelangi ya seperti biasa ini. 2x kali x, 2x kali 1, min 8 kali x, min 8 kali 1, dan seterusnya. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Oke. Lalu kita lihat ternyata pembilang pangkat tertingginya 2, penyebut pangkat tertingginya 3. Maka pembilang dan penyebut itu kita baginya dengan yang pangkat 3. Karena tadi kan dibagi dengan pangkat tertinggi dari keduanya. Oke. Ya. Ini saya sederhanakan dulu ya, jadi 2x kuadrat min 6x min 8. Yang bawah ini saya urutkan dari pangkat yang paling tinggi, min x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 10x. Oke, baru kita bagi semua dengan x pangkat 3 seperti ini ya. Oke. Nah, oke, setelah dibagi dengan pangkat 3 hasilnya jadi ini. Kemudian langsung kita substitusikan. Ini karena 2 per x, 0, 0, 0 ya. Ini 1, 0, 0. Oke, maka hasilnya 0. Seperti itu. Itu dengan konsep dasarnya. Nah, seperti biasa, ada nggak cara ekspresnya? Ada. Cara lebih sederhananya seperti ini saja. Kalau ketemu limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga, maka yang kalian lakukan itu yang pertama, ini cek pangkat tertinggi, tentunya pangkat tertinggi dari keduanya. Nah, apakah sama? Apakah lebih besar yang bawah? Apakah lebih besar yang atas? Kalau pangkat tertinggi dari keduanya itu sama, nah, cukup ambil koefisiennya. Jadi koefisien yang pangkat tertingginya. Tapi kalau pangkat tertingginya lebih besar yang di bawah atau yang di penyebut, maka jawabnya pasti 0. Kalau lebih besar yang di atas, lebih besar yang di pembilang, jawabnya pasti tak hingga. Bagaimana? Mudah kan? Ya, yuk sekarang kita lihat. Tadi yang di contoh pertama, ini kan hasilnya seperti ini. Ini dengan cara konsep. Sekarang kita lihat dengan cara ekspresnya. Ya. Yang atas pangkat tertingginya ini x pangkat 3. Yang bawah pangkat tertingginya x pangkat 3 juga. Ternyata sama. Kalau sama tadi ambil koefisiennya saja. Maka yang ini koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 5. Maka jawabnya 1 per 5. Oke. Lalu yang di contoh kedua bagaimana? Ini masih bentuk perkalian. Apakah bisa? Ya bisa saja. Nah, seperti apa? Ini kita lihat. Nih, yang ini yang depan, ini kan pangkat tertingginya 2x, yang belakang ini x. Yang ini x, yang bawah min x kuadrat ya. Itu saja yang kita operasikan. Maka bentuk itu, nah ini 2x ketemu x atau dikalikan x jadi 2x kuadrat. Yang belakang abaikan saja. Ya. Lalu yang bawah x sama min x kuadrat. Di sini juga jadinya min x pangkat 3 plus bla 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 ya. Kan kita abaikan karena kita cuma melihat pangkat yang tertinggi. Lalu kan kita lihat yang atas pangkat tertinggi 2, yang bawah pangkat tertinggi 3. Besar yang mana? Besar yang bawah. Tadi kalau besar yang bawah maka hasilnya langsung saja 0. Seperti itu. Kalau posisinya saya balik ya berarti besar atas. Kalau besar atas pasti langsung tak hingga. Oke. Bagaimana? Mudah kan? Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like.